Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Lilis. Kali ini saya akan membahas tajwid surat An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat untuk santri-santriku di Taman Al-Quran Darul Faroh dan juga untuk siswa dan siswi SDN Angke 01 Pagi dan juga SDN Grogol 05 yang saat ini sedang belajar surat An-Nasr. Yuk mari kita bahas tajwidnya. Untuk itu saya baca terlebih dahulu ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza mad tabi'i, sebabnya karena ada alif sebelumnya didahului oleh harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah yaitu dzal ya. Idza maka harus dibaca panjang dua harokat. Idza seperti itu. Idza jaa. Ini hukumnya mad wajib muttasil. Sebabnya karena ada mad dan hamzah berhimpun di dalam satu kalimat. Madnya mana? Alif yang bersambung dengan huruf ja, kemudian di atasnya ada seperti lambang bendera, dan A-nya itu hamzah yang seperti kepala ain. Nah, itu. Dan berhimpun di dalam satu kalimat. Ja'a itu satu kesatuan, satu kalimat ya. Maka dibacanya harus dipanjangkan. Boleh 4 harkat, boleh 5 harkat. Ja'a atau ja'a, seperti itu. Idza jaa sod memiliki sifat sofir, artinya harus ada desisan. Nasrullah, lafaz Allah harus dibaca tafkhim, artinya ditebalkan. Karena sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat dhammah, maka harus dibaca Nasrullah, tidak boleh dibaca Nasrullah, tidak boleh dibaca seperti itu ya. Nasrullahi wal hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah yaitu fa. Cirinya hukum al-qamariyah itu alif lamnya dibaca sukun dan jelas. Wal fa tidak boleh ditahan. Wal tidak boleh dimantulkan seperti itu atau ditahan. Wal tidak, langsung wal fath gitu ya. Kemudian fa harus ada hembusan nafas keluar dari mulut kita, karena itu salah satunya sifat hamas ya. Wal fath taknya juga tak sukun, harus ada udara yang mengalir dari mulut kita. Kemudian di akhir ada huruf ha. Ha-nya harus tetap dibaca tapi sedikit saja karena diwakafkan ya. Wal fath dibaca tapi sedikit saja, namanya wakaf isyarah. Hanya orang-orang yang posisinya duduk atau berdekatan dengan kita yang mampu mendengar. Wal fath, seperti itu ya. Kita lanjut ke ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, ra-nya harus dibaca tebal karena ra berharkat fathah itu memang harus dibaca tebal. Ra ya. Jadi tidak dibaca ra. Harus dibaca ra. Wa ra'aita, ini adalah hukumnya madlin ya. Sebabnya karena ada ya sukun sebelumnya harkat fathah. Alifnya harkat fathah ya.
maka dibacanya wara'aita. Berbeda dengan mat tabi'i. Kalau mat tabi'i ya sukun sebelumnya harokat kasroh, berbaris kasroh. Tapi kalau mad lain ini ya sukun sebelumnya harkat fathah, maka dibacanya wara'aita. Wara'aita. Tidak boleh juga, jangan dibaca wara'ai. Bukan wara'ai, tapi wara'aita. Wara'aita. Ya. Wara'aitan nasa. Wara'aitanna ketemu dengan alif lam syamsiyah. Ada alif lam disambungkan ke nun. Alif lam syamsiyah karena ada alif dan lam bertemu atau berhadapan dengan huruf syamsiyah, yaitu nun. Untuk lebih mudahnya, clue-nya biasanya itu huruf alif lam syamsiyah, untuk kita mudah mengingat itu alif lamnya tidak dibaca jelas, ya. Alif lamnya tidak dibaca jelas dan huruf sesudahnya bertasydid. Coba perhatikan, alif lamnya ada tapi tak dianggap, seperti tidak ada. Langsung masuk ke nun dan nunnya itu bertasydid. Ya. Wara'aitan, tan nunnya bertasydid. Setiap nun bertasydid ini hukumnya gunnah. Gunnah artinya harus ditahan, ya, didengungkan di hidung, ditahan dulu. Wara'aitan seperti itu. Wara'aitan nasa mat tabi'i, ya. Sebab ada alif sebelumnya harokat fathah. Cara bacanya harus dibaca panjang sebanyak 2 ketukan atau 2 harkat. Ya. Wara'aitan nasa gitu. Lanjut. Nasa yadkhuluna. Yad ini ketemu dengan hukum qalqalah sughra. Qalqalah sughra karena dia mati asli, ya, sudah mati dari huruf asalnya, yadkhulu, ya. Tapi untuk lebih mengingat, lebih memudahkan mengingat, biasanya qalqalah sughra itu terletak di tengah-tengah kalimat, ya. Sebab nanti qalqalah terbagi menjadi 2, ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra, ya. Jadi bacanya harus dimantulkan, yadkhuluna, tapi dimantulkannya sedang saja, jangan terlalu tidak terlalu seperti itu. Yadkhuluna gitu, ya. Yadkhulu ini hukumnya mat tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ya. Harus dibaca panjang 2 harokat. Yadkhuluna fi mat tabi'i lagi. Fi ini juga mat tabi'i. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Fi gitu, ya. Sebabnya karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Seperti itu, ya. Fidi ini juga sama mat tabi'i. Sebabnya karena ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Dinillahi, nillahi ada lafaz Allah atau lam jalalah. Ini dibaca tarqiq atau tipis, ya. Sebabnya ada lafaz Allah atau lam jalalah sebelumnya harokat kasroh. Coba lihat huruf sebelum lafaz Allah adalah huruf nun dan huruf nunnya berharokat kasroh di bawah, garisnya di bawah. Maka cara membacanya harus tipis. Fidinillah, nillah, jangan dibaca dinillah, tidak. Dinillah bukan, ya, tapi dinillahi seperti itu. Fidinillahi af harus ada udara yang mengalir karena
fa itu memiliki sifat hamas ya. Af, af, wa, dua harokat lagi disebut dengan mad tabi'i sebab ada alif sebelumnya harokat fathah. Lanjut, afwaja, ja tadinya ini jan, afwajan, karena ja-nya huruf jinnya itu berharokat fathah tain atau tanwin fathah. Tapi karena diwakofkan, diberhentikan, maka tanwinnya dihilangkan, diganti menjadi panjang dua harkat cara bacanya. Afwaja. Ini disebut dengan hukum mad iwad. Mad iwad ya. Mad iwad ini panjangnya dua harkat sama seperti mad tabi'i. Afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fa harus ada udara yang keluar dari mulut kita karena itu mempunyai sifat hamas. Sabbih, baknya agak ditekan karena terdapat tasydid di atasnya. Jadi setiap huruf yang bertasydid dalam tulisan bahasa Indonesia itu hurufnya double. Kalau tidak ada tasydid, fasabbih. Tapi karena ada tasydid, fasabbih, seperti itu. Fasabbih bihamdi, hamdi ketemu dengan hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun berhadapan dengan huruf dal. Jadi bacanya harus jelas, bihamdi, tidak boleh ditahan, bihamdi, tidak boleh seperti itu, atau bihamdi dipantulkan, tidak, jangan seperti itu ya. Nah, jadi harus langsung bihamdi. Ini hukum mim sukun. Setiap mim sukun bertemu atau berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Bihamdi rabbika, rabbika, ba-nya ditahan karena ada tasydid. Rabbika, was harus ada desisan. Wastaghfir, ghainnya jangan dipantulkan, jangan wastag, jangan seperti itu, tapi wastaghfir, ro-nya dibaca tipis karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh ya. Wastaghfir. Di ujung itu ada huruf h. H-nya tetap dibaca tapi sedikit saja ya, tapi harus tetap dibaca. Wastaghfir. Namanya waqaf isyarah. Hanya orang-orang yang dekat, yang posisinya berdekatan, yang mampu mendengar gitu. Jadi tidak terlalu dijelaskan bacaannya, tapi kecil saja. Wastaghfir gitu. Kemudian ada qaf dan lam kecil, itu di atasnya ada tanda waqaf, artinya itu al-waqful aula atau waqaf lebih utama, seperti itu ya. Innahu, nah ini gunnah hukumnya ya. Nunnya harus didengungkan. Innahu, hu-nya masilah qasira karena ada hak domir diapit dua huruf hidup dan bukan huruf hamzah. Perhatikan di antara hak domir ada huruf nun dan sesudahnya ada huruf kaf, bukan hamzah. Maka ini hukumnya adalah mad silah qasira dan cara membacanya harus dipanjangkan dua harokat. Innahu, hu, seperti itu ya. Innahu. Ka mad tabi'i harus dibaca panjang dua harokat, sebabnya karena ada alif sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kana tau, wa-nya ditahan dulu, ditekan, wa-nya double jadi tawwa karena bertasydid ya. Tawwa. Mad tabi'i juga dua harokat, tawwa.
tawwaba. Tadinya tawaban, tapi karena diberhentikan atau diwaqaf ya, fathah tanwin diwaqafkan, maka hukumnya menjadi mad iwad. Dibacanya menjadi yang tadinya tawaban menjadi panjang 2 harakat, tawwaba, tawwaba, seperti itu. Shadaqallahul azim. Mari kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Terima kasih, cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.